Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sebuah kisah yang penuh makna. Ini adalah kisah Nabi Sulaiman dan ikan paus. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang utusan Allah yang dikaruniai kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Beliau memiliki harta yang berlimpah serta mampu menundukkan semua makhluk yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Makhluk yang berhasil beliau tundukkan termasuk jin, hewan-hewan, dan manusia. Nabi Sulaiman juga memang dikenal mampu berkomunikasi dengan para hewan. Lalu, bagaimanakah kisah penuh makna antara Nabi Sulaiman dan ikan paus? Berikut ini ulasannya. Nabi Sulaiman alaihi salam hendak memberi makan seluruh makhluk di berbagai negeri sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat, Nabi Sulaiman merasa sangat bersyukur dan bangga dengan karunia yang Allah berikan kepada beliau. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian meminta izin kepada Allah untuk diperkenankan memberikan makanan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tidak tanggung-tanggung, Nabi Sulaiman meminta izin untuk diperbolehkan memberi makan selama setahun penuh. Atas permintaan Nabi Sulaiman tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Engkau tidak mampu untuk memberi makan semua makhluk yang ada di bumi." Akan tetapi, Nabi Sulaiman tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian memohon kepada Allah, "Kalau begitu, ya Allah, izinkan hamba sehari saja untuk memberi makan makhluk yang ada di muka bumi ini." Kata Nabi Sulaiman. Rupanya Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk memberikan makan seluruh makhluk selama sehari. Setelah mendapatkan izin dari Allah, Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan anak buahnya dari jin dan manusia untuk mencatat semua makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian para pasukan itu pula Nabi Sulaiman meminta mereka untuk menyediakan hidangan berupa makanan yang enak. Pasukan Nabi Sulaiman kemudian mempersiapkan hidangan selama berhari-hari. Agar persiapannya lancar, Nabi Sulaiman juga meminta kepada angin dan tidak untuk bergerak di waktu yang telah ditentukan, agar makanan-makanan yang sedang disiapkan untuk semua makhluk di bumi itu tidak berterbangan. Setelah persiapan usai, Nabi Sulaiman memberi makan ikan paus. Usai mempersiapkan makanan selama puluhan hari, Nabi Sulaiman meminta anak buahnya untuk mengumpulkan makanan yang telah Usai mempersiapkan makanan selama puluhan hari, Nabi Sulaiman meminta anak buahnya untuk mengumpulkan makanan yang telah disiapkan itu di sebuah padang yang luas. Para pasukan Nabi Sulaiman kembali bekerja hingga makanan yang telah disiapkan menggunung di padang tersebut. Persiapan selama 40 hari pun itu tuntas. Allah kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, siapakah yang akan engkau pertama kali memberi makan terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman kemudian menjawab, "Makhlukmu yang ada di darat dan di laut, wahai Allah." Allah kemudian memanggil ikan paus dan memintanya untuk memenuhi undangan dari Nabi Sulaiman itu. Ikan paus
yang menjadi penghuni samudra itu kemudian bergerak menghampiri gunung makanan yang telah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Ikan paus itu pun berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, hari ini Allah mengizinkan rezekiku melalui tanganmu." Nabi Sulaiman lalu mempersilahkan ikan paus itu untuk menikmati makanan yang telah disediakan oleh Nabi Sulaiman. Kepada ikan paus yang mengerti bahasa Nabi Sulaiman berkata, "Silahkan makan." Setelah dipersilahkan dan diizinkan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan, ikan paus itu pun melahap makanan yang menggunung itu. Akan tetapi, rupanya porsi makanan ikan paus yang sangat besar, hingga gunung makanan itu pun habis sekejap dimakan oleh ikan paus. Makanan-makanan yang telah disediakan selama 40 hari lamanya itu tidak tersisa, dan membuat Nabi Sulaiman dan para pasukannya terperangah melihat ikan paus itu makan. Setelah menghabiskan makanan yang telah disediakan, ikan paus pun berkata, "Sulaiman, buatlah aku kenyang, aku masih lapar." Nabi Sulaiman pun kemudian bertanya dengan heran, "Kau belum kenyang?" "Hingga kini aku belum kenyang," kata ikan paus tersebut. Mendengar jawaban sang ikan paus itu, Nabi Sulaiman tidak berkata-kata lagi. Seketika itu pula Nabi Sulaiman bersimpuh dan menunduk takluk kepada kekuasaan Allah. Ia kemudian bersujud dan berucap, "Maha suci Allah yang menjamin rezeki semua makhluknya dari jalan yang tak terpikirkan." Dalam sujudnya, Nabi Sulaiman mengakui bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Subhanallah. Dari kisah Nabi Sulaiman dan ikan paus tersebut, kita bisa memetik banyak hikmah. Hikmah yang pertama adalah bahwa Allah Sang Maha Pemberi rezeki dan Sang Maha Kuasa terhadap segala hamba-Nya. Manusia, bahkan Nabi yang merupakan utusan Allah, pun tidak sanggup menandingi kekuasaan Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Bisa kita bayangkan bagaimana banyak makhluk Allah yang hidup di bumi dan harus diberi rezeki setiap harinya. Membayangkan itu dan bertafakur tentang hal itu bisa membuat kita semakin tunduk dan patuh terhadap Allah, karena memang hanya Allah lah yang mampu menjamin rezeki makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tidak ada gunanya merasa takabur atau berhati tinggi. Seberapapun banyak harta, pangkat, kedudukan, dan kekuasaan yang kita miliki, tidak akan sanggup mengalahkan kekuasaan Allah. Karena itu, tidak ada gunanya manusia bersikap tinggi hati dan sombong di hadapan makhluknya yang lain. Sikap sombong yang kita pikirkan justru akan membuat Allah semakin menunjukkan kekuasaannya. Nabi Sulaiman yang langsung menunjukkan pengakuan terhadap kekuasaan Allah membuat kita belajar untuk bersikap serupa, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, terutama ketika kita melihat kebesaran Allah. Demikianlah kisah
yang penuh makna dari kisah Nabi Sulaiman yang memberi makan ikan paus. Jika video ini berkenan, silahkan klik like dan subscribe. Silahkan and share.